Salam saudara, kembali lagi kita di program Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin. Hari ini di edisi Januari tanggal 19 tahun 2026, kita mau sama-sama membaca firman Tuhan di Amsal 18, saudara. Amsal 18 ayat 14, saudara. Saya bacakan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Sudah, firman ini begitu bagus, saudara, begitu cocok dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini. Bagaimana akhir-akhir ini banyak sekali anak-anak muda, anak-anak Tuhan yang bermental atau gampang sekali putus asa, saudara. Jadi mempunyai mental yang lemah, sehingga apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, persoalan yang terjadi, kesengsaraan yang mereka alami membuat mereka cepat sekali putus asa, saudara. Sehingga banyak sekali kita lihat di TV, di media sosial, bahkan di berita, bahwa banyak sekali anak-anak Tuhan yang gampang sekali untuk mengakhiri hidupnya atau bunuh diri, gampang sekali patah semangat, gampang sekali putus asa dan hilang pengharapan, saudara. Sehingga akhirnya mereka menemui jalan yang buntu dan mereka mengambil jalan pintas, yaitu bunuh diri atau hal-hal yang lain yang buruk, saudara, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara. Dan sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, bagaimana dikatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jadi, saudara, semangat ini bisa kita artikan juga tentang sukacita. Kita artikan juga bisa dengan bagaimana kita selalu berpikir positif, bagaimana kita selalu boleh menaruh pengharapan dan kepercayaan kita kepada Tuhan, sehingga saat kita selalu menaruh pengharapan dan kepercayaan kita kepada Tuhan, kita tidak akan kehilangan pengharapan kita tidak akan kehilangan sukacita kita, damai sejahtera selalu ada dalam kehidupan kita. Seperti kita bisa baca juga di Filipi 4 ayat 4, saya bacakan, saudara. Filipi 4 ayat 4. Di sini difirmankan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ya, saudara, di sini katakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Senantiasa ini berkata tentang apapun keadaannya, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, Tuhan menginginkan kita untuk senantiasa bersukacita, saudara. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan, dan anak-anak Tuhan pasti selalu ada pengharapan akan kehidupan yang baik, pengharapan akan kehidupan yang penuh sukacita, damai sejahtera, dan kehidupan kekal. Dan kita pasti, anak-anak Tuhan yang tidak kehilangan pengharapan, pasti akan nanti berada bersama dengan Tuhan, memperoleh hidup yang kekal, saudara. Jadi saat kita memegang teguh iman kita itu, bahwa kita akan selalu berada bersama dengan Tuhan, bahwa Tuhan selalu akan menolong kita, maka damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan kita tidak akan hilang. Dan saat ada sukacita dalam kehidupan kita, maka persoalan apapun juga dapat kita lalui, dapat kita hadapi, sehingga kita boleh beroleh kemenangan selalu dalam kehidupan kita, saudara. Kita bisa juga membaca di 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5, saudara. Kita bisa membaca di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18, saudara. Bentar, saudara, saya
agak tidak kelihatan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, di sini dikatakan bagaimana Tuhan menginginkan kita untuk selalu bersukacita apapun keadaannya, apapun yang kita alami. Tuhan menginginkan kita untuk selalu mengucap syukur di dalam segala hal, apa itu baik atau itu yang kelihatan buruk. Tuhan menginginkan kita untuk selalu bersyukur, sebab rancangan Tuhan yang terbaik untuk kehidupan kita. Dan selanjutnya, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, saudara, di ayat 17 juga ditambahkan tetaplah berdoa. Jadi dalam kita berpengharapan, dalam kita melalui persoalan kehidupan kita, Tuhan menginginkan kita juga untuk selalu tetap berdoa, dan biarlah sukacita itu selalu ada dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Jadi firman Tuhan pada hari ini, Tuhan menginginkan kita untuk selalu tetap semangat, tetap berpikiran positif, tetap berpengharapan kepada Tuhan, sehingga sukacita dalam kehidupan kita, damai sejahtera dalam kehidupan kita tidak hilang, sehingga apapun persoalan yang boleh kita alami, yang ada dalam kehidupan kita, kita boleh melaluinya, dan kita boleh berkemenangan dalam setiap persoalan yang kita alami. Dan kita percaya bahwa rencana Tuhan dalam kehidupan kita adalah yang terbaik, maka pasti endingnya juga yang terbaik. Dan kita percaya Bapa kita adalah Bapa yang sangat baik, yang baik saja buat kita tidak cukup. Yang Tuhan inginkan buat kita adalah yang terbaik, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Ngajari kami untuk selalu bersukacita, tetap semangat melalui kehidupan kami. Apapun yang kami alami, kami mau berpengharapan selalu kepadamu. Kami mau taruh kepercayaan kami hanya kepadamu, karena kami percaya Tuhan, Engkaulah penolong kami, Engkau kota benteng kami, bahwa Engkau Allah nggak pernah meninggalkan kami. Kami percaya rancangan-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.